Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu ekonomi dan konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu ekonomi berasal dari bahasa apa? Ekonomi berasal dari bahasa Yunani dan berawal dari kata oikos, yang artinya keluarga atau rumah tangga, serta nomos yang berarti aturan, peraturan, atau hukum. Di era modern ini, kita mengenal pelopor ilmu ekonomi adalah Adam Smith. Menurut Adam Smith yang menjelaskan definisi ekonomi dalam buku Wealth of Nations tahun 1776, menjelaskan bahwa economics is that art of managing resources of the people and of the government. Yang artinya, ekonomi adalah seni mengatur sumber daya dari manusia atau individu dan pemerintah. Tetapi sebelum ada pemikiran Adam Smith muncul, ada 4 nih pemikiran ekonomi, yaitu yang menurut Hasan dan kawan-kawan. Yang pertama ialah pemikiran-pemikiran ekonomi pada zaman Yunani kuno. Kedua, pemikiran-pemikiran kaum skolastik. Dan yang ketiga yaitu pemikiran-pemikiran ekonomi pada era merkantilisme. Dan yang terakhir yaitu adalah pemikiran ekonomi sesuai mazhab Fisiokrat. Setelah tadi kita bahas tentang sejarah ekonomi, kita masuk nih ke pengertian ilmu ekonomi dan kebutuhan. Kehidupan manusia tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari merupakan penerapan dari ilmu ekonomi. Hal ini dikarenakan ilmu ekonomi merupakan suatu bidang ilmu yang telah ada seiring adanya kehidupan manusia. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ilmu ekonomi yang didasarkan pada sejarahnya merupakan salah satu bagian disiplin ilmu pada tahun 1776 sejak buku Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith tentang bagaimana mekanisme pencapaian tingkat kemakmuran suatu negara. Ilmu ekonomi juga disebut sebagai satu dari ilmu-ilmu sosial. Ilmu ekonomi juga membahas tentang cara pengalokasian sumber daya, terutama sumber daya alam yang bersifat terbatas. Lanjut, kita bahas tentang kebutuhan dan keinginan. Kita bahas tentang kebutuhan terlebih dahulu ya guys. Untuk dapat bertahan hidup, manusia harus memenuhi segala macam kebutuhannya. Menurut Bambang dan kawan-kawan, kebutuhan manusia dapat berupa barang dan jasa. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa dari waktu ke waktu selalu mengalami perubahan. Ada beberapa macam-macam kebutuhan nih guys. Yang pertama yaitu kebutuhan berdasarkan intensitas kegunaannya. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan primer atau kebutuhan dasar. Yang kedua, kebutuhan sekunder atau kebutuhan pelengkap. Dan yang terakhir nih, yang ketiga, yaitu kebutuhan tersier atau kebutuhan luks. Selanjutnya, kebutuhan berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan dapat dibagi menjadi 2. Apa aja sih? Yang pertama, kebutuhan jasmani atau kebutuhan badani. Yang kedua, kebutuhan rohani. Yang terakhir nih, yaitu kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhan. Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama kebutuhan sekarang dan yang kedua yaitu kebutuhan waktu yang akan datang. Oke, kita masuk ke pembahasan tentang keinginan. Menurut Sugiarto dan kawan-kawan, keinginan manusia timbul dari kebutuhannya. Keinginan manusia pada dasarnya dibagi atas 2 bagian besar, yaitu keinginan pokok dan keinginan tambahan. Keinginan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti budaya, pendidikan, individu, dan kepribadian. Seiring dengan adanya perkembangan peradaban dan kebudayaan manusia, kemajuan ilmu dan teknologi, keinginan manusia terus meningkat. Emangnya ekonomi punya prinsip? Seperti manusia yang mempunyai prinsipnya masing-masing, ekonomi juga mempunyai prinsipnya tersendiri untuk melanjutkan keberlangsungan kegiatannya. Kamu tahu nggak bagaimana prinsip ekonomi ini diterapkan? Ekonomi adalah seperangkat aturan dan konsep dasar yang mengatur perilaku individu, perusahaan, dan masyarakat dalam mengalokasikan sumber daya terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Jadi, seperti setiap manusia di muka bumi ini yang memiliki prinsipnya masing-masing, ekonomi juga memiliki prinsipnya tersendiri untuk mengatur keberlangsungan kegiatannya dalam menghadapi masalah-masalah ekonomi. Prinsip ekonomi ini diterapkan pada 3 pokok kegiatan ekonomi, yakni produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi setengah jadi atau barang jadi, dan orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut sebagai produsen.
Yang kedua, distribusi. Kegiatan ini menyalurkan hasil dari pabrik yang dibuat oleh produsen, bisa berupa transportasi dan lain-lain. Yang melakukan kegiatan distribusi ini disebut distributor. Dan yang ketiga adalah konsumsi, yakni kegiatan yang paling umum dilakukan. Kegiatan ini ialah kegiatan menghasilkan nilai guna suatu barang. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut sebagai konsumen. Nah, selain prinsip ekonomi, ada lagi nih yang menarik dari kegiatan ekonomi ini. Apa itu? Yuk kita simak. Jadi guys, selain ekonomi itu mempunyai prinsip, ekonomi juga mempunyai motif dan tindakan ekonomi. Yang dimana motif ekonomi ini ialah motif ingin memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, dan mendapat kekuasaan serta penghargaan. Sedangkan tindakan ekonomi ialah berupa bagaimana kegiatan ekonomi itu menentukan pilihan dan bagaimana mereka mengambil tindakan untuk menyusun skala prioritas. Oke, ada satu lagi nih dari kegiatan ekonomi. Penasaran nggak? Yuk kita lanjut. Jadi, yang terakhir dan yang paling penting dari ekonomi ini, setelah menentukan prinsip, motif, dan tindakan, ialah membuat skala prioritas. Skala prioritas ini sulit jika kita dihadapkan terhadap kebutuhan dan keinginan. Seperti keinginan untuk memiliki dia, tetapi dia tidak membutuhkan kita. Oke, skip, lanjut. Tetapi, kita memang sudah harus menentukan terlebih dahulu dengan benar dan pasti mana kebutuhan yang kita inginkan daripada keinginan yang kita inginkan untuk mencapaikan kepuasan tersendiri. Tahukah kamu, pembagian ilmu ekonomi secara garis besar dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada ilmu ekonomi mikro, yang dimana artinya adalah ekonomi mikro adalah ilmu ekonomi secara lebih sempitnya, dan yang kedua itu ada ilmu ekonomi makro, yang dimana ilmu ekonomi makro ini adalah ilmu ekonomi makro yang lebih luas. Tahukah kamu definisi dari ekonomi syariah? Dalam bahasa Arab, kata ekonomi dapat diartikan dengan kata iktisad yang memiliki arti sederhana, penghematan, dan juga kelurusan. Ekonomi syariah diibaratkan seperti sebuah bangunan yang didasarkan pada ilmu nilai universal, yaitu yang pertama ada tauhid, yaitu penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada al-adl yang artinya keadilan. Yang ketiga ada nubuwah yang artinya mendalami sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang keempat adalah hifala yang artinya manusia sebagai hifala Allah di muka bumi. Dan yang terakhir ada ma'ad yang berarti berorientasi ke akhiratan. Ekonomi Islam adalah sistem berdasarkan aturan dengan metode yang ditetapkan untuk manusia dan masyarakat untuk mencapai kemajuan dan perkembangan non-material dan material didasarkan pada keputusan aturan dan institusi yang efektif. Ekonomi Islam dibangun di atas landasan filsuf. Yang pertama yaitu ada tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah keadilan dan keseimbangan. Kemudian yang ketiga ada kebebasan. Kebebasan ini yang dimaksud adalah dalam hal melakukan aktivitas ekonominya. Serta yang terakhir ada pertanggungjawaban, yang dimana pertanggungjawaban ini atas aktivitas yang dilakukannya secara bebas. Prinsip tauhid ini melahirkan keyakinan bahwa kebaikan perilaku manusia adalah karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Segala aktivitas manusia di dunia ini termasuk ekonomi hanya dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nilai tauhid ini diterjemahkan menjadi 4 nilai dasar yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi yang lainnya. Yang pertama itu ada kepemilikan, yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada keadilan dalam berusaha. Yang ketiga itu ada kerjasama dalam kebaikan. Kemudian yang terakhir ada pertumbuhan yang seimbang. Kalian tahu nggak sih produksi, konsumsi, dan distribusi? Ayo kita bahas. Yang pertama, saya akan bahas tentang produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan, memperbaiki, membuat, serta menambah nilai pada barang dan jasa guna untuk mengubah input barang menjadi output yang lebih berguna. Nah, terdapat tujuan produksi. Yang pertama itu menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua memperoleh keuntungan. Dan yang ketiga membuka lapangan pekerjaan. Terdapat faktor produksi. Yang pertama itu produksi alam. Yang kedua itu tenaga kerja. Dan yang ketiga itu modal dan kewirausahaan. Terdapat dua macam distribusi. Yang pertama distribusi langsung dan yang kedua distribusi tidak langsung. Distribusi langsung merupakan proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen kepada konsumen tanpa melalui perantara. Yang kedua, distribusi tidak langsung merupakan proses penyaluran barang yang melibatkan perantara seperti pedagang, agen sebelum barang sampai kepada konsumen. Terdapat 3 faktor distribusi. Yang ketiga, konsumsi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan
meningkatkan nilai guna suatu barang dan jasa untuk memenuhi kehidupan manusia. Terdapat dua pelaku konsumsi, yang pertama itu rumah tangga dan yang kedua itu rumah tangga perusahaan. Setelah mempelajari materi produksi, distribusi, dan konsumsi, aku akan ngajak teman-teman sekalian untuk membahas tentang materi peran rumah tangga konsumen dan produsen. Sebelum masuk ke materi itu, mari kita bahas peran rumah tangga terlebih dahulu. Jadi, peran rumah tangga itu adalah peran atau suatu hal yang dilakukan oleh suatu pihak dalam memenuhi kegiatan ekonominya. Nah, setelah kalian mengerti apa itu peran rumah tangga, mari aku ajak untuk mempelajari peran rumah tangga konsumen dan peran rumah tangga produsen. Pertama, itu adalah peran rumah tangga konsumen. Jadi, peran rumah tangga konsumen ini adalah suatu hal atau yang dilakukan oleh konsumen dalam memenuhi kegiatan ekonominya. Nah, ada beberapa sih peran rumah tangga konsumen. Yuk kita bahas, itu ada 3. Jadi yang pertama, rumah tangga konsumen ini berperan untuk menggunakan suatu barang atau jasa yang diproduksi oleh pihak produsen. Terus yang kedua, rumah tangga konsumen ini menggunakan atau menyediakan faktor-faktor produksi yang akan digunakan oleh produsen, seperti faktor tenaga kerja, lahan, modal, serta pemilik usaha ataupun pengusaha. Terus yang ketiga, yang terakhir, peran rumah tangga konsumen ini berperan untuk memengaruhi kebijakan pemerintah seperti perlindungan untuk konsumen. Apa sih perlindungannya? Nah, pemerintah bisa melindungi konsumen melalui kebijakan penetapan harga eceran tertinggi untuk melindungi perlindungan konsumen dalam pembelian. Setelah teman-teman mengerti apa itu peran rumah tangga konsumen dan perannya, mari kita bahas selanjutnya peran rumah tangga produsen. Nah, peran rumah tangga produsen ini merupakan peran yang dilakukan produsen selama memenuhi kegiatan ekonominya. Nah, peran rumah tangga produsen ini adalah peran yang dilakukan oleh produsen dalam memenuhi kegiatan ekonomi. Nah, peran rumah tangga produsen ini dibagi beberapa macam. Yang pertama, rumah tangga produsen ini menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa yang akan digunakan oleh pihak konsumen. Nah, yang kedua, rumah tangga produsen ini menggunakan faktor penyedia produksi yang diberikan oleh konsumen, seperti dia penggunaan lahan, penggunaan modal, penggunaan tenaga kerja dari konsumen, serta menjadi pengusahanya. Terus yang ketiga, rumah tangga produsen ini juga bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah seperti apa. Nah, itu dia bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah melalui perlindungan harga eceran terendah untuk produsen dalam meningkatkan serta memperbanyak penjualan dari produsen. Negara, apakah pemerintah penting dalam suatu perekonomian? Rumah tangga negara memiliki peran penting dalam mengendalikan dan mengarahkan suatu perekonomian negara. Berikut peran-peran rumah tangga negara. Dan ini adalah rumah tangga negara dalam suatu perekonomian, yaitu kegiatan ekonomi 3 sektor. Masyarakat luar negeri ada juga loh perannya dalam suatu perekonomian di suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki hubungan kerjasama antar negara asing, maka negara tersebut akan susah untuk berkembang dan memenuhi keseluruhan kebutuhan sehari-harinya. Bagaikan burung yang tidak bisa terbang dan bagaikan langit yang kosong. Berikut peran-peran rumah tangga masyarakat luar negeri. Dan ini adalah gambar ekonomi 4 sektor. Ngapain kita di sini? Mau berkenalan. Perkenalkan, nama saya Sifadiani. Nama saya Renada Agustina. Nama saya Alivia Nova Agustin. Nama saya Muhammad Edi Putra Pertama. Nama saya Ines Permatasari. Nama saya Yosipanda Srinota Galuh. Hope they can handle this, 'cause I'm done apologizing. I'm way too dangerous, I can't